Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Pak Muhammad Nursofa Amik LH. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait permutasi. Oh ya, kebetulan hari ini bulan puasa ya. Kalian puasa semua kan? Ya, semoga kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik sampai akhir bulan Ramadan dan kita bisa menjalankan dan merayakan hari raya di hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Oke. Di permutasi ini ya, di materi permutasi ini saya akan menjelaskan terkait materi kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang kita ajarkan yaitu menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ya. Untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas permutasi dan pertemuan ke depan akan dibahas kombinasi. Kemudian kita jelaskan dulu permutasi. Permutasi ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu permutasi unsur berbeda. Yang kedua, permutasi sebagian unsur sama. Yang ketiga, permutasi siklis atau permutasi melingkar. Ya. Untuk kesempatan kali ini ya, kalian diharapkan bisa memahami terkait permutasi unsur berbeda, kemudian permutasi sebagian unsur sama. Hanya dua saja. Untuk permutasi siklis mungkin bisa disampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Sebelum membahas teori terkait permutasi, ada beberapa materi prasyarat yang akan saya sampaikan. Artinya ketika kalian akan membahas permutasi, maka kalian wajib mengetahui materi terkait faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial dari suatu bilangan merupakan perkalian berurut bilangan asli mulai dari 1 hingga bilangan asli tersebut. Notasi faktorial dilambangkan dengan n faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali angka seterusnya sampai dengan angka 1. Ya, artinya gimana? Kita langsung lanjut ke contoh saja. Misalkan saya punya 2 faktorial. Ya, 2 faktorial itu artinya 2 dikalikan dengan 1. Ya, angka 2 dikalikan dengan angka sampai angka 1. Ya, berarti 2 dikali 1. 3 faktorial berarti 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1. Berarti 3 faktorial itu angka 3 dikalikan angka sebelumnya sampai angka 1. Begitu juga 4 faktorial. 4 faktorial yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 24. Ya. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Kalau 100 faktorial gimana Pak? Berarti ya 100 kali 99 kali 98 kali 97 dan seterusnya sampai angka 1. Tapi kemungkinan untuk 100 faktorial tidak dikerjakan secara manual seperti itu ya. Dan mungkin ada beberapa soal yang mungkin 100 faktorial tidak dikerjakan sampai angka 1. Sampai dikalikan sampai angka 1. Oke. Teorema ya. Kalau ada 1 faktorial berarti nanti hasilnya sama dengan 1 karena dimulai dari angka 1 itu sendiri. Kemudian 0 faktorial. 0 faktorial juga hasilnya juga 1. Kenapa kok seperti ini? Ini penjelasannya sangat panjang tapi nanti akan saya share di Google Classroom saja ya. Karena 0 faktorial ini ada teorema untuk pembuktiannya. Intinya kalau 0 faktorial adalah hasilnya 1. Kemudian trik mengerjakan permasalahan terkait faktorial. Ini cara cepatnya atau cara yang lebih mudah. Kalau misalkan ada 6 faktorial dibagi 4 faktorial. 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi karena ini ada pembagi 4 faktorial, jadi kalian tidak usah mengalihkan sampai angka 1. Kalian cukup mengalihkan sampai 4 faktorial. Berarti di sini 6 kali 5 kali 4 faktorial ya. Setelah itu
ada 4 faktorial di pembilang atau di atas, dan ada 4 faktorial di penyebut. Nah, dari pembilang dan penyebut kita pakai teori pecahan ya, bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya ya kan? Ini yang atas dibagi yang bawah, habis ya, tinggal 1 ya kan? Berarti tinggal 6 kali 5, hasilnya 30 ya. Kemudian contoh lagi, saya punya 6 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial ya kan? Seharusnya yang atas itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terlalu panjang. Karena di sini ada pembaginya, maka kita sederhanakan menjadi seperti ini. Artinya apa? Yang atas ini dicari faktorial terbesar yang ada di penyebut. Karena faktorial terbesarnya 3, berarti yang atas tak jadikan 3 faktorial. Ya kan? Setelah itu kita sederhanakan sama seperti tadi. Nah, ini sudah disederhanakan 3 faktorial dibagi 3 faktorial dapat 1 ya. Kemudian ada yang bisa disederhanakan lagi? Oh, ada. Angka 2 di sini, angka 2 di sini. 2 kali 2 4 disederhanakan dengan angka 4 di sini. Nah, berarti 2 kali 2 4, tinggal 6 kali 5. Berarti 6 kali 5 sama dengan 30. Ya. Ini untuk trik mengerjakan terkait faktorial. Nah, kita lanjutkan, baru masuk ke permutasi. Permutasi ini merupakan kumpulan angka, objek dalam berbagai urutan yang berbeda, tanpa ada pengulangan. Dalam permutasi, urutan diperhatikan. Ya, artinya apa? Tidak boleh ditukar tempat. Kalian mungkin bingung untuk pernyataan ini, maksudnya gimana ya Pak? Kok kumpulan angka atau objek dalam berbagai urutan tidak boleh ada pengulangan dan tempatnya tidak boleh tertukar? Oke, akan saya ilustrasikan ke contoh yang lain. Oke, sebentar. Kita masuk ke rumus dulu. Permutasi NR yaitu caranya N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Ya, nanti akan saya jelaskan ke contoh saja. Oke, kita masuk ilustrasi dulu, permutasi dan kombinasi. Ya, apa sih perbedaan permutasi dan kombinasi pada suatu permasalahan atau suatu keadaan? Oke, misalkan ini ada 2 keadaan yang berbeda, apakah kita pakai permutasi atau kita pakai kombinasi? Ilustrasinya seperti ini. Di sini ada 5 orang, saya anggap A, B, C, D, E. Ya, 5 orang A, B, C, D, E. Dari 5 orang itu akan dipilih 3 pengurus kelas, ya kan? Dari 5 dipilih 3, ya. Dari 5 dipilih 3. Sekarang, misalkan untuk untuk pemilihan itu terpilih yang ketuanya A, kemudian sekretarisnya C, bendaharanya D, ya kan? Dengan ketuanya C, sekretarisnya A, dan bendaharanya D. Kira-kira tabel atau kotak yang di sebelah kiri dengan kotak yang di sebelah kanan sama enggak? Nah, ternyata berbeda. Misalkan yang di sebelah kiri ketuanya A, yang di sebelah kanan ketuanya C. Ternyata berbeda. Meskipun yang terpilih sama, A, C, D. Ini C, A, D. Sama-sama terpilih 3 orang dan orangnya juga sama. Tapi karena susunannya ini berbeda, ya, artinya ketika ketuanya A dengan ketuanya C ini berbeda, nah, ini kita sebut dengan permutasi. Berbeda dengan contoh yang kedua ini, misalkan contohnya hampir sama, ada 5 orang. 5 orang ini namanya A, B, C, D, E, ya kan? Akan dipilih 3 siswa untuk membersihkan kelas, ya kan? Misalkan yang terpilih A, C, D, ya kan? 3 orang itu A, C, D dengan C, D, A. Kira-kira sama apa tidak? Ternyata tabel yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Yang penting kan terpilih 3. Entah itu terpilih pertama, kedua, atau ketiga, sama saja. Ya, tidak memperhatikan urutan. Urutannya dibolak-balik sama saja. Ya, ini dikatakan dengan kombinasi. Saya ulangi lagi. Kalau permutasi tadi gimana? Urutannya diperhatikan ketika ketuanya A dengan ketua C itu berbeda.
Tapi kalau kalau kombinasi, kalau kombinasi yang terpilih A, C, D ini dibolak-balik hasilnya sama, ya. Dibolak-balik entah yang pertama A, entah yang pertama C, entah yang pertama D. Ketika yang terpilih tiga-tiganya sama A, C, D, 3 orang ini, maka ini namanya kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau jika kalian ingin bertanya terkait materi ini, silahkan kalian tulis komentar saja, ya. Tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke contoh permutasi dengan unsur berbeda. Permutasi dengan unsur berbeda. Seorang programmer akan membuat password 3 huruf yang terdiri dari himpunan angka A, I, U, E, O. Tentukan banyak kemungkinan yang dapat terjadi dalam pembuatan password tersebut jika setiap huruf hanya digunakan 1 kali. Ya, ada huruf A, I, U, E, O, ya kan? Hurufnya hanya digunakan sekali. Oke, sebentar. Kita ilustrasikan dulu. Misalkan saya punya password A, I, U dengan U, I, A. Kira-kira beda apa sama? Beda kan? Misalkan kalian punya password Facebook, ya. Passwordnya A, I, U. Ternyata kalian ngetiknya U, I, A, ya kan? Sama-sama 3 huruf, hurufnya A, I, dan U. Ternyata kalian acak, pasti tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil pasti. Ya, karena di sini kita memperhatikan urutannya. Urutannya diperhatikan. Bolak-balik tidak akan ketemu, tidak akan berhasil password tersebut. Jadi ketika kita memperhatikan urutan, maka yang digunakan adalah permutasi. Oke. Cara menjawabnya, banyak unsurnya, ada berapa? Banyak unsurnya ada 5. A, I, U, E, O, ada 5 ya. Oke, ada 5. Kemudian dituliskan N-nya ada 5. Unsur yang digunakan passwordnya dibikin berapa huruf? Ada 3. Ya, hurufnya ada 3. Jadi R-nya sama dengan 3. Permutasi N ke NR berarti N faktorial dibagi N min R faktorial. Berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial, ya kan? Kemudian berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena 5 kurangi 3 sama dengan 2. Oke. Selanjutnya, karena di penyebut ada 2 faktorial, maka yang atas kita kalikan sampai 2 faktorial saja, ya kan? 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial pembilang dengan penyebut kita sederhanakan. Hasilnya 5 kali 4 kali 3. Berarti 60 cara. Jadi kalau kalian punya 5 huruf, kok akan diambil 3 huruf untuk password, itu kemungkinannya ada 60 cara. Entah itu A, I, U, A, I, E, A, I, O, kemudian I, U, E, I, E, O, U, E, O, atau dibalik O, E, U, nah, dan seterusnya sampai 60 cara. Ya, itu merupakan permutasi untuk penggunaan password. Oke. Selanjutnya, contoh yang kedua, contoh permutasi unsur yang berbeda. Tentukan banyak permutasi jika 3 buah unsur A, B, C dipermutasikan 3-3 tiap kelompok. Ya. Ada unsur A, B, C berarti N-nya 3, dipermutasikan 3-3. N-nya 3, unsur yang digunakan juga 3. Loh, Pak, N-nya 3 kok R-nya 3? Boleh? Boleh. Ya, karena ini unsurnya boleh, unsur yang diambil boleh sama dengan banyak unsur yang tersedia. Jadinya gimana? Sama seperti tadi ya, 3 faktorial dikurangi 3 min 3 faktorial. Nah, 3 faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial tadi berapa teoremanya? Ya, 1 ya. Berarti 3 kali 2 kali 1, 0 faktorial 1, berarti dibagi 1. 3 kali 2 kali 1 dibagi 1, berarti hasilnya 6 cara. Ya, cuma 6. Kalau tadi 60, ini cuma 6 cara. Oke, lanjut ke permutasi yang kedua. Permutasi dengan beberapa unsur sama. Ya. Misalkan dari unsur N, unsur terdapat K1, K2, K3 dan seterusnya sampai Kn. Unsur yang sama dengan K1 ditambah K2 tambah K3 ditambah seterusnya sampai Kn kurang dari sama dengan N. Banyaknya permutasi N unsur tersebut adalah P
N K1, K2, K3 sampai Kn, yaitu N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, dan seterusnya sampai Kn faktorial. Oke, kita langsung masuk ke contoh saja untuk lebih memperjelas. Oke, tentukan banyak permutasi dari tentukan banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata buku. Ya. Caranya gimana? Di sini ada 4 unsur. Unsurnya apa? B, U, K, U. Kalau password tadi unsurnya kan A, I, U, E, O. Tidak ada yang sama ya. Ternyata di sini unsurnya ada yang sama. B-nya ada 1. Unsurnya ada 4 dulu ya kan? Unsurnya ada 4. B-nya ada 1. U-nya ada 2. K-nya ada 1. Karena ada unsur yang sama, maka kita pakai cara permutasi beberapa unsur sama. Karena ada unsur yang sama. Tapi kalau tidak ada unsur yang sama, kita pakai permutasi yang sebelumnya, permutasi unsur berbeda. Caranya gimana? Tadi kan PN, K1, K2, K3 sampai Kn. Oke. Berarti unsurnya ada 4, N-nya ada 4. Kita masukkan 4 faktorial. Kemudian K-nya, ini kan K1, K2, K3. K1, 1 faktorial. K2, 2 faktorial. K3, 1 faktorial. Nah, kita jabarkan jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial, ya kan? Berarti kita bagi 2 faktorial di atas dengan di bawah, tinggal 4 kali 3. Hasilnya sama dengan 12 susunan, ya. Sama dengan 12 susunan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu enggak? Enggak ada ya? Oke. Setelah ini, misalkan kalian coba sendiri ya. Misalkan ada beberapa permutasi unsur berbeda. Contohnya apa? Kata-kata aljabar, misalkan dipermutasikan jadinya gimana? Aljabar. Nanti A-nya ada berapa? L-nya ada berapa? J-nya ada berapa? Tadi sudah ya? B, kemudian R. Ya kan? Misalkan contoh lagi, tentukan banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata-kata matematika. M-nya ada berapa? A-nya ada berapa? T-nya ada berapa? E-nya, kemudian I, kemudian K. Nah, itu bisa dikerjakan menggunakan cara permutasi beberapa unsur yang sama. Ya, karena beberapa unsurnya ada yang sama, hurufnya atau anggotanya itu. Oke, sampai sini. Selanjutnya untuk tugas kalian, ya sebentar. Untuk tugas kalian silahkan kalian buka, ya kan? Silahkan kalian buka worksheet atau lembar kerja yang saya share di Google Classroom, ya kan? Saya share lembar kerja di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan. Cara mengerjakannya, ya. Cara mengerjakannya sama persis dengan contoh yang saya jelaskan ini, dan kalian juga bisa membuka bahan ajar yang sudah saya share di Google Classroom. Contohnya ya, misalkan ini ya. Dari 5 orang siswa calon pengurus kelas, yaitu Amin, Chandra, Dian, dan Endra, dari 5 orang, disusun ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya cara gimana? Ya, cara pengisiannya gimana? Ini ada kotak-kotak yang kosong ini kalian isi. Misalkan ya, banyak anggotanya ada berapa? Misalkan, ini contoh saja ya, 10 misalkan ya. Kemudian yang diambil ada berapa? 5. Berarti PNR yaitu P10 dengan 5. Nah, ini. Kemudian kalian tinggal memasukkan di sini berapa faktorial, berapa dikurangi berapa faktorial. Hasilnya yang bawah ini berapa? Kemudian dikalikan. Tinggal masukkan angka-angkanya di sini, ya. Angkanya. Kemudian susunannya yang dapat digunakan ada berapa? Ini tinggal dimasukkan, ya. Kemudian contoh yang nomor 2 juga sama, lembar kerja yang kedua juga sama, ya kan? Cuma ini permutasi dengan unsur yang sama, yaitu 4 huruf ayam. Nah, caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Setelah itu kalian kirim. Petunjuk pengirimannya juga sudah jelas. Saya ikutkan di sini. Petunjuk pengiriman tugas. Nanti klik finish, ya kan? Finish di bawah sini, ya kan? Finish di bawah sini. Nah, terus email my answer to my teacher. Ya kan? Enter your full name, misalkan nama saya Bagus sekali. Ya, nama kalian mungkin
sesuai nama kalian ya, bagus sekali. Levelnya kelas 11 AKL 3 misalkan, atau 11 TBSM 2. Subjeknya apa? School subjeknya SMKN 1 Kedung. Ya. Kemudian enter your teacher email. Ini diisi email saya, jangan diisi email kalian. Email saya yaitu amikelhak@gmail.com ya. amikelhak@gmail.com. Kemudian kalian pilih send ini, send. Oke. Nah, nanti terus akan jawaban kalian akan terkirim ke saya. Ya, send. Ini sudah selesai ya. Jadi jangan lupa ketika kalian sudah melihat video ini, kemudian kalian kerjakan lembar kerja, kirim ke akun saya, ke amikelhak@gmail.com. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Di kolom komentar tidak ada yang tanya ya? Kalau tidak ada, saya akhiri. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.